Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan Anda sebuah video pembahasan tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K khususnya untuk kategori pelamar umum, di mana pelamar umum sendiri terdiri atas guru honorer yang tidak mencapai minimal bekerja 3 tahun yang terdaftar di aplikasi Dapodik, dan juga para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik namun belum terdata di aplikasi pendataan digital Dapodik. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan. Untuk membahas mekanisme seleksi guru ASN P3K, kembali saya akan mengakses sebuah website yaitu guru-p3k.kemdikbud.go.id dan memilih menu mekanisme, di mana di sana dijelaskan tentang 3 jenis seleksi yang akan dilakukan untuk penerimaan P3K tahun 2022. Yakni untuk pelamar prioritas 1 akan langsung mendapatkan penempatan, yakni prioritas 1 adalah peserta seleksi yang telah melakukan seleksi atau ikut seleksi tes pada tahun 2021 yang lalu dan telah lulus nilai passing grade namun belum mendapatkan formasi di tahun 2021. Dan kemudian untuk prioritas 2 dan 3 nantinya akan dilaksanakan seleksi kesesuaian atau verifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, di mana nilai akhirnya nanti adalah nilai yang tertinggi tanpa harus melewati passing grade yang telah dilakukan. Kemudian untuk pelamar umum yang nantinya akan dilakukan seleksi tes, di mana seleksi tes itu sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Demikian untuk penjelasan secara ringkasnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan terlebih khusus membahas tentang seleksi untuk pelamar prioritas atau peserta umum atau pelamar umum, di mana alurnya itu antara lain mengikuti seleksi tes yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Adapun penjelasannya antara lain sebagai berikut, di mana seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan ini dimaksudkan antara lain formasi yang dibutuhkan masih tersedia walaupun sudah melewati proses pelamar di prioritas 1, prioritas 2, dan 3. Jadi apabila di prioritas 3 sudah selesai atau mungkin tidak tersedia lagi formasi yang tersedia, maka kemungkinan besar dipastikan bahwa seleksi tes untuk pelamar umum akan tidak dilaksanakan. Namun jika nantinya setelah selesai untuk verifikasi dan verifikasi dan kesesuaian dilakukan dan formasinya masih tersedia, maka akan dilakukan seleksi tes untuk jalur pelamar umum. Kemudian seleksi tes dilakukan dengan menggunakan CAT atau Computer Assessment Test, yakni dengan menggunakan perangkat komputer atau penilaian berbasis komputer nantinya, atau tes berbasis komputer. Kemudian untuk soalnya sendiri terdiri atas 4 soal, yakni kompetensi teknis dengan butir soal dari 80 sampai 100 dengan waktu mengerjakan maksimal 120 menit dengan bobot 60% dari semua dari semua kegiatan, di mana kompetensi teknis sendiri berdasarkan mata pelajaran yang akan diampu atau diajarkan pada saat menjadi P3K nantinya, atau kemampuan mengajar atau kemampuan memahami pelajaran atau sesuai mata pelajaran masing-masing. Misalnya nantinya pelamar bahasa Inggris soalnya dipastikan akan menggunakan bahasa Inggris,
Kemudian matematika juga pastinya soalnya akan berhubungan dengan matematika atau lebih banyak menghitung. Kemudian yang kedua adalah tes manajerial, di mana butir soalnya itu antara lain terdiri atas 30 soal dengan waktu mengerjakan maksimal 25 menit. Kemudian sosiokultural yang nantinya butir soalnya terdiri atas 20 pertanyaan dan maksimal mengerjakannya adalah 15 menit. Sementara yang terakhir ada pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis, di mana soalnya itu terdiri atas 10 soal dengan waktu mengerjakan maksimal 10 menit. Jadi dari manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu nantinya bobotnya adalah 40% dengan perbandingan uh, 3 tiga maksudnya dibagi dari 3. Kemudian jumlah soal nantinya antara 140 sampai 160 dengan waktu mengerjakan maksimal 170 menit dengan bobot 100%. Demikian untuk seleksi tes yang akan dilakukan untuk pelamar umum. Kemudian alur seleksi untuk pelamar umum sendiri ya seperti biasa. Yang pertama, pelamar umum harus login atau juga mendaftar akun di SSCSN, kemudian melakukan pemilihan formasi, kemudian memilih uh, akan nantinya keluar seleksi administrasinya, kemudian setelah seleksi administrasi keluar dan hasilnya tidak memuaskan, akan dilakukan masa sanggah administrasi. Kemudian untuk setelah selesai masa sanggah, nantinya akan dilakukan pengumuman seleksi administrasi, dan setelah lulus peserta tersebut akan melakukan seleksi kompetensi yang terdiri atas 4 tes dengan menggunakan sistem komputer, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Kemudian setelah keluar hasilnya nanti akan dilaksanakan sanggah kompetensi, di mana Bapak dan Ibu sekalian yang terdapat masalah atau mungkin tidak lulus atau apalah, nantinya akan bisa melakukan sanggah pada masa tersebut, dan setelah selesai masa sanggah akan diumumkan seleksi kompetensinya. Dan bagi guru yang telah lulus sesuai formasi yang dipilih akan diberikan penempatan atau SK sesuai dengan formasi yang telah dipilihnya dan di sekolah tempat dia memilih formasi tersebut. Kemudian untuk penjelasannya, pelamar seleksi antara lain honor di sekolah yang terdaftar di data pokok pendidik dengan minimal maksimal kerja atau minimal kerja tidak mencapai 3 tahun. Kemudian yang kedua, lulusan program pendidikan guru atau PPG yang terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga individu di sekolah swasta atau yang terdaftar di data pokok pendidik pada sekolah swasta. Demikian video penjelasan dari saya, semoga tentunya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pelamar umum yang menantikan formasi atau menantikan tes untuk menjadi guru ASN P3K di tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menonton, dan pastinya like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.